Haleluya. Shalom semuanya. Amin. Kami bersyukur saudara seiman bukan kekuatan kami semua, karena Tuhan menyatukan kita semua. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang latih rasul dikuatkan. Tuhan memberi buat semangat kami semua. Anaknya biar pada sehat, suami-suaminya juga biar sehat selalu. Tempat ini buat dipakai Tuhan. Kita berdoa. Atas kuasa-Mu Tuhan, Amin. Haleluya. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Karena kekuatan tanggung-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Amin. Aku memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami juga terima kasih Tuhan buat tempat ini kami berdoa. Ya, Ya Tuhan, haleluya. biar memelihara Tuhan keselamatan anak dari istrinya Ya. dan suaminya Tuhan. Bagi yang tidak mau berdiri silakan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Panas. On fire, makanya panas. Oh, fire. Yang pemain musik aja sampai gerakan Pak. Di luar padahal, apalagi di dalam Pak. Tapi ya, itu Hatiku tak
mendoakannya. Amin. Kapan? Haleluya. Saya percaya ya, di setiap kita yang hidup pasti akan memiliki cita-cita, Amin. pasti akan memiliki impian, pasti akan memiliki pengharapan. Amin. Itu maunya Tuhan, Ya. supaya kita anak-anak Tuhan itu semakin hari semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Haleluya. Makanya dalam visi misi GSDA Philadelphia berakar, bertumbuh dan berkembang. Yes. Ya, masih tapi butuh proses, benar nggak? Ya. Butuh proses. Nah, jadi hidup itu harus ada proses. Jadi semuanya itu nggak bisa instan, nggak bisa tiba-tiba langsung muncul, bisa naik. Jadi sistem kita proses harus bertahap, ya. Nah, jadi setiap kita itu akan mengalami namanya proses hidup. Katakan apa? Proses hidup. Nah, jadi kalau ada sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap seperti Raja Daud bilang, Tuhan itu baik. Baik dalam segala hal. Bukan baik dalam saat kita diberkati. Iya. Baik bukan dalam saat kita lagi sehat. Tapi kita bisa berkata Tuhan itu baik pada saat suka maupun duka. Iya. Dan saya salut sama imannya Ayub dalam situasi kondisi di mana dia sedang mengalami banyak percobaannya. Bayangin aja, masih suka ngejelekin orang, masih berpikiran yang negatif, pokoknya banyak sekali sampah-sampah yang harus dibuang. Ya, makanya setiap kita Tuhan izinkan proses demi proses setiap hari itu terjadi, ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu menganggap kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya. Tuhan izinkan proses supaya kita tuh semakin hari semakin dewasa. Kalau kita mau naik kelas, pasti setiap hari harus menghadapi namanya ujian. Kalau saya sudah menghadapi ujian, guru mana tahu sampai kemampuan saya sampai sejauh mana. Begitu juga dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau ada masalah terjadi, anggap aja itu ujian buat kita. Kita tetap dalam doa kita tetap berkata seperti Raja Daud, Tuhan itu baik. Seperti Ayub, dalam kandungan aku dilahirkan. Dalam situasi apapun, dia tidak terpengaruh dengan istrinya. Istrinya Ayub tahu kan dia Tuhan Allahmu. Pada saat Ayub mengalami badai masalah, semua yang dibabat habis. Anaknya meninggal, hartanya dirampok. Berhenti masalah kecuali kalau dia udah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Nah, jadi selama kita hidup selalu ada masalah yang Tuhan izinkan. Jangan berkata, oh Tuhan, masalah saya kok begini-begini terus ya. Kapan selesainya Tuhan ya? Jangan ya, jadi kita harus berpikirnya yang positif-positif aja. Nah, jadi kalau kita kepingin melihat terobosan, kita harus mempunyai dasar dulu. Dasarnya itu Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Bagaimana kita mengalami Tuhan bisa bekerja, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita segala-galanya. Setiap hari kita harus berakar. Berakarnya melalui firman Tuhan. Siapa di sini yang suka 3 pasal satu hari? Ayo angkat tangan jujur. Nggak ada. Ayo baca. Nah, 3 pasal. Yang udah di sini ada kan sama Pak Abang. Malah doang. Yang ini Kagak ada nol. ya namanya kita mau belajar bertumbuh, belajar berakar, semua ya harus bisa baca. Ya, prioritas hidup kita kalau kita menghadapi masalah, kalau akal kita nggak ada fondasinya, nggak ada dasarnya, nggak bakalan kuat. Pasti kita cepat putus asa, pasti kita cepat kecewa, pasti sama guys. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bisa terjadi kalau kita percaya dulu. Tapi kalau hukum dunia mau lihat bukti dulu baru percaya. Mau pilih mana? Mau pilih percaya dulu apa mau pilih buktinya dulu? Percaya dulu.
percaya dulu. Ya itu kembali ke Ibrani 11 ayat 1. Percaya dulu. Kalau kita kepingin mengharapkan buktinya dulu, nanti kita akan menjadi orang yang sombong. Betul. Ya, lebih baik kita rendah hati dulu, Iya. tapi nanti Tuhan tinggikan Iya. pada waktunya. Ya, pakai sendiri Pak. Ya, jadi Sendiri bilang gitu ya. jadi lebih hemat. Saya pakai alat pemanas. Ya mungkin caranya setiap orang beda-beda. Ya mungkin kalau caranya Pak Aron dengan totok, ya Pak ya. Kalau saya terapinya terapi pemanas. Kan yang Tuhan izinkan, ya. Nah jadi saya kayaknya rasanya udah ngos-ngosan. Kayak makan muntah, mau tidur nggak bisa. Orang buta melihat orang mati dibangkitkan, itu dia tidak menggunakan apa-apa. Dia percaya aja sama Bapa, dia percaya aja sama Roh Kudus. Semuanya pasti terjadi. Karena dia menggunakan perkataan melalui firman-Nya. Misal, jadi belajar untuk mengeluarkan perkataan yang positif. Ya, perkataan yang jelek nggak usah diucapkan, nggak usah dikeluarkan. Kalau kita ingin melihat mukjizat, perkatakan yang baik-baik. Misalnya gini, saya sehat, hidup saya diberkati, hidup saya pasti sukses, keluarga saya pasti mengadakan pemulihan, pekerjaan saya semakin naik. Nah, perkataan yang baik-baik. Jangan bilang dasar tolol, misalnya gitu ya, dasar begini. Ada nggak masih seperti kayak begitu? Ada. Nggak ada. Banyak sih, banyak. Yang munafik bilang ada udah jangan diulang-ulang. Kalau ingin melihat mujizat harus ngomong yang baik-baik. Bagus. Jahat yang mau Karena apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Ya. Kalau kita ucapkan saya sakit terus-terusan. benar sih, ada doa sendiri kan. Jadi doa itu mengandung janji, doa itu mengandung iman. Ya. Hati, omelin hati. Kamu berdoa sembuh, saya sembuh ya. Ya, amin. Kata-kata kesembuhan dari Tuhan. Lagi. Jangan yang sakit nih. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Semangat, tapi pagi kayak Bapak Ci begini aja kita. Orang kata Ayu adanya malam doang, nggak ada pagi. Bilang stop dulu. Harus hati-hati. Ya, yang suka gosip pokoknya dikurangin. Ya. Sekarang kan besok aja. Oke. Apaan Ceng? Apaan? besok tetap aja. Oke. Kita buka lagi ya. Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Menghadapi badai, menghadapi tekanan, dia semakin naik, semakin terbang, semakin tinggi. Bahkan dia suka badai. Ya, dia nggak pernah takut menghadapi apapun. Jadi burung raja wali itu burung yang betul-betul luar biasa karakternya. Dia tidak mudah menyerah dengan situasi yang terjadi. Ya. Oke. Terakhir. 25. Markus 5 ayat 25. Ya. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seseorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, seperti kayak tadi saya bilang, 12 tahun mengalami pendarahan, tapi dia bertahan hidup. Dia umpama seperti Raja Wali, semakin hari semakin kuat. Walaupun kenyataannya dia menghadapi fisik seharusnya udah nggak bisa ada harapan lagi. Tapi dia tetap bertahan, kenapa? Karena dia punya iman. Dia percaya bahwa yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber hidupnya itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi dia mau menghadapi situasi sesulit apapun, dia tetap percaya.
janji Tuhan pasti digenapi, ya. Suatu saat kita akan melihat kemajuan demi kemajuan, keberhasilan akan menjadi keberhasilan. Terobosan. Yang mau melihat terobosan, yang mau melihat terobosan harus mengalami proses dulu seperti Ayub. Istilahnya dari kaya dibikin habis dulu. Tapi itu caranya Tuhan ya, bukan caranya saya. Caranya Tuhan. Dari Ayub dari orang kaya dibabat habis semuanya. Dari hewannya habis, anaknya pada mati, istrinya ngutukin dia, harta bendanya semua habis. Engkau, Ya. ya. Iman sudah katakan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman percaya dulu bahwa Tuhan sang jaga berkah. Jangan menyindir atau merasa kita lebih hebat dari orang. Ya, satu, jangan kita menggosip orang, kejelekan orang. Kalau begitu dosa nggak? Dosa. Orang akan kecewa mendengar gosipan kita, hal-hal yang menjelek-jelekan kita. Jaga, anak Tuhan tidak boleh. Kita bersyukur, terima kasih Pak Yulin dan teman-teman semua sudah hadir pada malam hari ini ya. Silakan kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas Tuhan berbicara kepada kami pada malam hari ini. Agar kami anggota KKA di tempat ini, daerah Salembaran, benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, meskipun kami belum melihat, tetapi kami yakin bahwa mujizat itu berkat buat kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan kekuatan atasnya, berikan terus kesehatan Ibu Yulin, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, masa depan keluarganya diberkati di dalam nama Yesus. Kami semua anggota KKA kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati dulu Tuhan, keluarga yang memberkati, Pak Immanuel juga berkati Tuhan. Tuhan kita kami akan coba memberikan yang terbaik. Kita teruskan Tuhan memberikan, bikin juga belum memberikan fokus dan juga memberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekarang bersyukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin.
Tanganmu arahkan kepada Angel pada hari ini yang berulang tahun yang ke-10. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang tahun. Sukacita, berbahagia. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini kami berbahagia karena di tengah-tengah kami ada adik kami Angel Tuhan yang berulang tahun yang ke-10. Tuhan berikan kepintaran, berikan kesehatan Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya, diberkatilah Tuhan. Adik-adiknya Engkau berkati kesehatan mereka, seisi rumah ini. Perawatan, penyertaan, pertolongan kasih-Mu kepada Angel Tuhan. Biar semua orang bisa pintar terus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Angel ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin setiap langkah kehidupannya. Masih dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Angel. Baik, kita akan akhiri pada konsel KKA kita pada hari ini, malam ini ya. Boleh kami sekali lagi berdiri, kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah ada berkat, kita ada makan bersama-sama ya. Yang ada apa, yuk kita sama-sama menikmati makanan pada malam ini. Kristian, oh iya. Kalau malam panas. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat adik kami Kristian Tuhan. Saat ini Tuhan tubuhnya yang lemah, yang panas di waktu malam Bapak. Engkau dokter saudara yang menyembuhkan, Engkau tolong pulihkan Kristian di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Ayu juga ke dalam tangan-Mu. Mana lehernya kering atau batu apapun sampai penyakitnya, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong Bu Yanti Tuhan. Di mana Tuhan kita tahu ada benjolan tubuhnya, Engkau tolong Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian kami yang hadir pada malam hari ini, yang lemah, letih, lesu, Engkau memberikan kami kekuatan, dan kaki kami lemah, Tuhan tolong kami, kuatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua tangan-Mu. Malam ini kami akan akhiri ibadah kakak kami pada malam hari ini. Tuhan tolong pimpin jalan kami, biar kami sampai di rumah kami dengan selamat. Kita berdoa buat anaknya Dina, Rafael, Alexander Setiawan Tuhan. Misalnya ini masih di rumah sakit Tuhan. Tuhan mungkin dalam keadaan susah payah, tetapi kerinduan semangatnya melayani Engkau. Yang kami percaya upah-Mu besar di surga. Pikiran-Mu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, Tuhan memberkati engkau. Tuhan juga memberkati anak-anak cucu-Mu dimanapun saat ini berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita